Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kali ini saya akan membuat tugas video pembelajaran tentang materi kewajiban dan hak warga negara Indonesia. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Nama saya Anggi Ariska Dewi, saya dari kelas 10-4, nomor absen saya 4. Yuk, mari disimak videonya. Yang pertama-tama di sini ada pengertian dari hak dan kewajiban. Pengertian dari hak adalah segala sesuatu yang harus diterima seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Kalau pengertian dari kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya di sini ada contoh hak sebagai warga negara. Yang pertama, satu, mengeluarkan pendapat. Ini tuh bisa dibilang kalau misal kita nih ada kayak mau ngeluarin pendapat, bisa dibicarakan saja. Soalnya pendapat dari setiap orang itu wajib banget kalau dibutuhin. Nah, yang kedua itu ada menikmati hidup layak. Hidup yang layak, maksudnya hidup yang layak itu ya hidup kita kayak harus memiliki hidup yang layak gitu. Nah, yang ketiga ini memilih agama dan beribadah. Yang keempat, persamaan kedudukan di depan hukum. Yang kelima, mendapat pendidikan yang layak. Contoh kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, mengikuti pendidikan dasar. Yang kedua, membayar pajak. Yang ketiga, menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang keempat, membela nama negara. Yang kelima, menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar. BTW, kalian tahu nggak sih kalau semisal hak dan kewajiban warga negara Indonesia untuk membela negara sudah tercantum loh di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu yang pertama pada pasal 27 ayat 3. Isinya itu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua ada pasal 30 ayat 1 yang dimana isinya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oh iya, di sini ada sedikit penjelasan lagi mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. yang pertama, dalam melaksanakan kewajiban hendaklah melakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya kayak ibaratnya kita nih udah melakukan kewajiban kita, tapi kita tuh juga harus tanggung jawab gitu dalam menjalankan kewajibannya. Nah, yang kedua ini, dan jangan menyalahgunakan suatu jabatan untuk mengambil hak orang lain. Nah, di sini tuh maksudnya tuh kita kayak nggak boleh Mengambil hak orang lain juga gitu guys. Kan kita kan udah punya haknya masing-masing. Oke teman-teman, jadi saya akan menunjukkan contoh videonya. Dibandingkan dua komponen pemilu lain, yakni penyelenggara dan kontestan, posisi pemilih tentulah yang paling lemah. Para pemilih kerap dimobilisasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan politis tertentu. Padahal merekalah yang harus menanggung risiko jadi konsumen kebijakan selama 5 tahun yang akan datang. Inilah mengapa perlindungan hak pemilih harus diutamakan, termasuk hak dasar mereka untuk bisa ikut mencoblos. Jadi kita itu sebagai warga negara berhak ya semestinya untuk mengikuti kegiatan pemilu, yaitu dengan memilih dan mencoblos. Bukan jumlah yang sedikit. Dana sebanyak itu yang tentunya diambil dari uang rakyat selayaknya dibayar dengan penyelenggaraan pemilu yang profesional. Tak hanya untuk memastikan integritas hasil demokrasi, tetapi juga untuk mengimbangi besaran dana yang dikutip dari pajak warga negara. ayo jangan lupa nyoblos ya teman-teman. Pengendara sepeda motor. Selanjutnya, yang kedua, ada contoh video kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang dimana yang harus kita jalankan sebagai warga negara, yaitu salah satunya mentaati peraturan lampu lalu lintas. Apabila kita melanggar, ya kita akan mendapatkan sanksi atau bisa dibilang ditilang. Begitu teman-teman. Terbalik yang terpasang.
para pengendara memaksa memutar balik hingga Karena akhirnya kita juga membuat sudah kepadatan lalu mendapatkan lintas. hak, Situasi seperti jadi ini kita dinilai juga menjadi harus pemicu menjalankan terjadinya kewajiban kecelakaan kita yang sebagai mengancam warga keselamatan. negara. Kalau semisal kalian melanggar, pasti kalian akan mendapatkan sanksi yang berlaku. Begitu teman-teman. SNI, ambulans, dan yang tidak menggunakan helm atau melawan arah. Nah, itu target operasi kita. Jadi target operasi kita sore ini kita lihat sekali banyak pelanggaran yang untuk putaran yang tidak boleh belok tapi tetap dibelok, sehingga kita lakukan penindakan. Untuk mempertanggungjawabkan pelanggarannya, puluhan pengendara ini harus membayar denda yang dibayarkan melalui bank. Besaran denda yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas. Setelah membayar denda pelanggaran lalu lintas, pengendara ini juga diwajibkan untuk mengikuti sidang sesuai ketentuan. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak. Jadi gimana nih? Kan aku udah tayangin videonya. Menurut kalian gimana tanggapannya? Nah, jadi mengapa kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban? Alasannya itu yang pertama, demi Demi tercapainya kerukunan dan kehidupan yang tertib. Yang kedua, agar kehidupan di lingkungan masyarakat dapat teratur. Yang ketiga, terwujudnya keadilan dan terhindar dari kecemburuan atau masalah sosial. Oke, jadi Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Bye-bye.